Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Baik, pada sore ini kita akan melanjutkan perkuliahan dengan topik distribusi probabilitas kontinu. Kali ini kita akan masuk ke distribusi chi-square, distribusi T, dan distribusi F. Ada 3 bahasan yang akan kita pelajari di hari ini. Namun sebelum masuk ke ketiga distribusi tadi, saya akan coba sedikit review untuk sedikit meluruskan terhadap hasil tugas kemarin ya. Karena kebetulan tadi sempat saya coba cek, saya ngecek sampling, kebetulan ya kena uji petik adalah, mohon maaf Mbak Safira ya. Kayaknya kemarin pernah juga ya. Ya karena saya ngambilnya Mbak Safira ada di paling atas ya, di page 1, halaman 1 dan paling atas. Jadi daripada saya nyekrol ke bawah, saya download aja ini ya. Oke, kemarin saya kasih tugas ada 3 soal ya, nomor 4, 6, dan 10. 4, 6, dan 10. Oke, kita coba review sedikit ya. Nomor 4 itu kalau kita lihat soalnya, oke, ini suatu mesin pembuat alat tahanan listrik dengan rataan tahanan 40 dan simpangan baku 2 ohm. Oke. Minnya 40, simpangan bakunya 2. Diasumsikan tahanan listrik berdistribusi normal. Hitung persentase alat yang mempunyai tahanan melebihi 43 ohm. Oke. Ini sama aja dengan kita diminta untuk menghitung probabilitas ya. Cuma nanti dinyatakan dalam bentuk persentase. Yaitu yang melebihi 43 atau probabilitas X lebih dari 43 ya, di mana X itu adalah tahanan listrik dan memiliki min 40 serta simpangan baku 2. Baik, walaupun di sini angka yang dimunculkan adalah seperti diskrit 40 dan di sini 2 tanpa desimal ya, tanpa ada koma. Tetapi karena ini diasumsikan tahanan listrik berdistribusi normal, maka proses untuk perhitungannya nanti tidak ada seperti pendekatan di bagian akhir minggu kemarin ya. Bagian akhir kemarin kan ada pendekatan normal atau hampiran normal untuk distribusi binomial, di mana ketika angka yang ditunjuk adalah misalkan lebih dari 43, maka angka 43-nya tidak ikut, berarti nanti yang ikut berarti lebih dari 43 itu adalah 44, maka 43,5 jadinya ke atas ya. Nah, itu kalau pendekatan, tapi karena ini tidak pendekatan, karena ini diasumsikan tahanan listrik adalah berdistribusi normal dengan kata-kata seperti itu, otomatis oke, berarti tidak usah perhitungannya adalah tanpa ada embel-embel ditambah setengah, dikurangin setengah kayak gitu ya. Dibiarkan tetap apa adanya. Baik, seperti yang ditulis oleh Mbak Safira di sini ya. Oke, min 40 dan sigmanya 2, langsung probabilitas X lebih dari 43 adalah 1 dikurangi probabilitas X kurang dari 43. Nah, masalah lebih dari, kurang dari, ya ini kemarin kita sudah bahas, ini ya secara matematis sih kurang dari sama dengan ya, tapi secara perhitungan nanti probabilitas X kurang dari 43 dengan probabilitas X kurang dari sama dengan 43 dalam konteks kontinu itu adalah sama ya, karena intinya adalah menghitung luasan ya. Kalau kurang dari sama dengan itu batasnya adalah solid line, kalau kurang dari itu batasnya adalah dash line ya, patah-patah ya, tidak ikut. Tapi secara ending perhitungannya sama ya, hitung luasan. Oke, saya anggap ke bawahnya sudah ya. Jadi saya menilai, saya mereview prosesnya nih ya, sudah. Yang nomor 6 itu ini. Nomor 6. Nilai rata-rata dalam suatu ujian adalah 74. Oke, min 74. Simpangan bakunya 7. Sigmanya 7. Diasumsikan nilai ujian berdistribusi normal. Oke, berarti ini adalah
Ya, walaupun angkanya tidak ada desimalnya, tidak ada koma-komanya, angkanya adalah seperti integer bulat, tetapi di dalam proses perhitungan tidak perlu ada tambah setengah kurang setengah gitu, nggak ada proses seperti itu. Jadi dengan kata-kata diasumsikan nilai ujian berdistribusi normal, jadi ini artinya angkanya adalah diasumsikan kontinu ya. Dan diketahui 12% dari peserta ujian mendapat nilai A. Oke, 12% mendapat nilai A. Berarti nilai A itu kan nilai yang tertinggi ya. Dalam konteks atau konsep nilai kan A itu tetap tertinggi. Di bawahnya mungkin ada AB, B, BC dan seterusnya ya. Di nilai yang tertinggi itu A itu sebanyak berapa? 12% ya. Tentukan batas terkecil yang mendapatkan nilai A ya. Batas terkecil mendapatkan nilai A. Maka di sini pertama yang perlu adalah bagaimana mengidentifikasi dan merepresentasikan apa yang dinarasikan di dalam soal ini ya. Oke, jadi kalau saya gambarkan kan begini ya. Oke, kalau saya gambarkan nomor 6. Oke, nomor 6 saya gambarkan misalkan di sini ya. Oke, ini distribusi, anggap aja seperti ini ya, distribusi nilai ya. Ini garis datar ini adalah nilai-nilai dan ini gambaran distribusinya. Mengikuti normal berarti kira-kira seperti ini dan 12% dapat A berarti 12% itu ya kira-kira begini ya. Ya, ini 12%-nya di sini. Atau 0,12 ya. Jadi luasannya di sini adalah 0,12. Yang diminta Anda diminta untuk menentukan di sini. Di sini berapa nilai, ya pertama nanti Anda harus cari Z-nya. Setelah ketemu Z-nya kan cari X-nya ya. Oke, ini Anda cari nanti, oke sesuai dengan ini, berarti variabel X-nya lah ya. Oke. Ya, X-nya berapa di sini? Berapa nilai minimum sedemikian hingga dia tetap masih dapat nilai A. Ya, dengan informasi bahwa 12% di sini. Ya, oke. Jadi kan jadi probabilitas ya anggap aja ini ya ini sumbu X ya. Biar lebih enak ini sumbu X dan ini suatu titik tertentu saya sebut aja misalkan ini K aja lah, titik K aja lah ya. Oke. Atau kalau sebelum ke X, Z-nya dulu ya. Z-nya nanti kemudian kita apa namanya? Kita konversi atau kita transformasi balik ke X ya. Jadi probabilitas ini kan rumusannya probabilitas Z lebih besar dari K sama dengan 12% ya. 0,12. Oke, intinya inilah. Oke, dari sini K-nya nilainya sama dengan berapa? Oke, ini identifikasi dari problem nomor 6 ya. Oke, nomor 6 itu sebenarnya kalau dimatematiskan seperti ini. Jadi probabilitas Z lebih besar dari suatu titik tertentu K, itu nilainya adalah 0,12 atau luasan sebelah kanannya ini adalah 0,12 atau 12%. Diminta untuk nyari K-nya berapa di sini titik di sini. Ya, nanti K itu nanti kan kemudian ditransformasi atau apa namanya? Ya transformasi balik ya. Standarisasi itu adalah ya nanti K itu sama dengan X dikurangi dengan mu-nya berapa tadi? 74 dibagi dengan sigma. Sigmanya adalah 7 ya. Oke, Anda cari K-nya dulu dengan ya ini kan kemarin sudah ya. Minggu kemarin kita sudah belajar ini nyari K demikian hingga luasan sebelah kanannya adalah 0,12. Berarti Anda harus tahu ini luasan sebelah kirinya adalah 0,98 ya. 0,98. Oke, Anda cari di dalam body tabel Z
angka 0,98 itu nanti bersesuaian dengan suatu nilai Z berapa, itulah nilai K-nya ya. Oke, nilai itu kemudian nanti Anda masuk ke rumus ini, nilai tersebut sama dengan X min 74 dibagi 7. Maka kemudian X-nya Anda cari dari rumusan ini ketemu berapa. Ya, itulah nilai yang ditanyakan ya. Oke. Nah, kalau di punyanya Mbak Safira, ini yang salah dikurang darinya ini Mbak Safira ya. Di probabilitas X kurang dari K sama dengan 0,12, jadi ininya ya. Harusnya tadi adalah pakai tanda lebih besar gitu ya. Tanda lebih besar, kemudian nanti 1 dikurangi probabilitas apa ya, nanti ini X dibawa ke Z ya. Ini saya tulis saja Z langsung di sini. Ini K-nya K dalam konteks kalau di sini langsung K ini K di sini sepadan atau setara dengan nanti X ya. Kalau di depan tadi K-nya adalah saya masih dalam tataran atau sepadan dengan Z ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan langsung seperti ini juga nggak apa-apa. Jadi K-nya sudah dalam bentuk yang dicari ya. Jadi K ini sudah dalam skala miliknya X, bukan skala miliknya Z ya. Oke. Kalau yang di depan tadi saya pakai K itu adalah skalanya, skala Z. Dari di sekitar 0 ke kanan dan kirinya paling sejauh dari min 3 sampai 3 itu skalanya Z ya. Tapi kalau skalanya X itu kan bisa sampai 65-an sampai 100 ya, 0 sampai 100 lah. Ya. Oke, jadi kalau pakai ini berarti nanti ya 1 dikurangi probabilitas. Oke, kita pakai ngikutin ini berarti X kurang dari K ya. Ya, kita bawa ke sini kenapa? Karena memang di tabel Z itu yang disediakan adalah ini CDF ya. Ini konsepnya CDF. X kurang dari K ya. Itu CDF. Cumulative Distribution Function. Dihitungnya dari batas paling bawah sampai dengan suatu titik tertentu. Oke. Oke, ini kemudian K-nya dicari. Oke, ini rumusannya seperti ini ya. Nanti untuk berikutnya silakan dilanjutkan ya. Oke. Kemudian kita ke nomor berapa? 10 ya. Nomor 10. Oke, nomor 10. Probabilitas seseorang sembuh dari operasi jantung adalah 0,9. Probabilitas suksesnya P-nya 0,9. Dari 100 penderita yang menjalani operasi tersebut, hitung probabilitas. Nah, ini tidak ada kata-kata diasumsikan mengikuti distribusi normal. Ya, coba Anda perhatikan, Anda bedakan dengan nomor 4 tadi ya. Diasumsikan berdistribusi normal, nomor 6 diasumsikan berdistribusi normal. Kalau Anda perhatikan nomor 10 ini adalah kasusnya aslinya bukan normal ya. Jadi ada P probabilitas sembuh dan ada N, itu adalah kasusnya distribusi binomial ya. Jadi diketahui N-nya berapa dan P-nya berapa gitu ya. Jadi nomor 10 itu adalah kasusnya binomial. Tetapi karena N-nya besar, ya besar dalam artian kalau Anda ngitung juga relatif sulit, kalau Anda cari di tabel juga sudah tidak tersedia, maka kita bisa gunakan pakai pendekatan normal untuk perhitungannya. Prosesnya seperti apa? Seperti di minggu kemarin di bagian akhir ya. Nah, ini yang saya bilang, ini kalau dengan menggunakan pendekatan seperti ini maka baru kemudian ada plus setengah dikurangin setengah itu ya. Jadi kalau yang nomor 4, nomor 6 tadi itu sudah seperti itu langsung saja. Nah, kalau yang nomor 10 ini perlu ada, karena ini adalah pendekatan, aslinya adalah binomial tapi didekati pakai normal, maka dalam konteks diskrit
poin-poin, angkanya kan poin-poin discrete, kemudian dibawa ke continue. Maka untuk membawa ke continue itu dilakukan penyesuaian. Jadi angka kemarin kan sudah ya 84 itu ya secara kontinu dia sebenarnya angka-angka yang terletak di antara 83,5 sampai 84,5 semua akan terbulatkan ke angka poin 84. 95 juga demikian. 94,5 sampai 95,5. Sehingga kalau misalkan di sini ditanyakan hitung probabilitas ada 84 sampai 95 orang yang sembuh, berarti 84-nya ikut, 95-nya ikut. Berarti secara perhitungan nanti Anda harus menghitung probabilitas X-nya dari ini 84 itu 83,5 ya, ikut ya. 95 itu 9-nya ikut, berarti 95,5 ya. Oke, itu yang saya maksud. Untuk nomor 10, jadi seperti ini. X antara, oke ini antara itu ikut apa enggak ya? 10, oh bukan antara kata-katanya. Ada 84, berarti 84-nya ikut, 95-nya ikut ya. Oke. Jadi kalau kata-katanya antara, berarti di antara dua nilai itu. Tapi kalau ini kata-katanya sudah jelas. Probabilitas ada 84 sampai 95, berarti 84-nya ikut, 95-nya ikut ya. Jadi secara perhitungan awalnya dulu, ini 84-nya ikut, berarti kurang dari sama dengan, kemudian ini 95-nya ikut juga pakai kurang dari sama dengan, kemudian pakai pendekatan, karena pakai pendekatan maka ini digunakan versi dikontinukan, berarti 84 ikut itu dimulai dari 83,5 ya. Jadi ini 83,5 dikurangin mu-nya 90 dibagi mu-nya kan NP ya. N dikalikan dengan P ya. Kemudian dibagi dengan sigma. Sigma itu akar dari NPG. Oke. Yang atas itu 95-nya ikut, berarti 95,5 dikurangi 90 dibagi dengan akar NPG. Oke. Ke bawahnya oke saya serahkan ke Anda. Kemarin sudah berlatih bagaimana menghitung ini ya. Kemudian yang B, nomor 10, kurang dari 86. Nah, ini 86-nya tidak ikut, kurang dari 86 ya. Kurang dari 86 itu berarti secara diskrit adalah 85 ke bawah. Berarti 85 itu, 85-nya ikut, berarti 85,5 jadinya ini nanti ya. Jadi X kurang dari 86. Oke, ini sudah benar rumusan matematisnya ya. Tidak ada sama dengannya. Oke, secara implementasi ke bentuk hampirannya, maka ini X kurang dari sama dengan 85 ya, 85 secara diskrit. Kemudian secara perhitungan pendekatan berarti pakainya adalah kurang dari sama dengan 85,5 untuk masuk ke rumus transformasinya di sini ya. Oke, jadi ini bukan 86 tapi 85,5 ya. Oke, berarti ada sedikit beda nanti di sini ya ke angka Z atasnya ini. Oke, saya kira itu untuk tambahan terkait dengan soal kemarin supaya supaya menjadi benar, menjadi lurus ketika nanti menghadapi soal ujian itu bisa diselesaikan dengan benar ya. Oke, sekarang masuk ke selanjutnya. Untuk melanjutkan distribusi versi kontinu, ada 3 yang harus kita selesaikan di hari ini. Ada distribusi chi-square, distribusi T, dan distribusi F. Ya, ini distribusi-distribusi yang yang sering kita pakai di statistika. Cuman di sini distribusi ini adalah distribusi bentukan ya. Artinya dia diawali dari distribusi normal ya. Dia terbentuk dari based on distribusi normal. Jadi secara basic, secara dasar kita harus kita harus paham terkait dengan distribusi normal, baru kemudian nanti secara statmat chi-square itu nanti terbentuk dari distribusi normal, T juga sama, F juga terbentuk based on distribusi normal. Distribusi chi-square untuk definisinya
Variabel kontinu X berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V jika mempunyai PDF atau probability atau fungsi kepadatan probabilitas ya. Fx sama dengan ini. 1/2 kali 2 pangkat V per 2 gamma, ini fungsi gamma, dari V per 2, X pangkat V per 2 minus 1, E pangkat minus X per 2. Oke, variabel X-nya posisinya ada di sini dan ada di sini. Kemudian untuk distribusi chi-square ini, parameter yang diketahui adalah V, yaitu degree of freedom, derajat bebas ya. Oke ya, jadi kalau distribusi normal kemarin parameternya adalah mu dan sigma, itu yang harus diketahui untuk menghitung probabilitas. Tapi kalau chi-square yang diketahui, yang harus diketahui adalah parameternya V, degree of freedom, derajat bebas. Dengan V, degree of freedom, derajat bebas ya, dia merupakan bilangan bulat ya, yang disebut derajat bebas. Oke, kalau tabel, kalau yang ditabelkan ya dia bilangan bulat ya. Dia bilangan bulat positif, integer positif. Tetapi kalau secara aplikatif nanti kita ke perhitungan-perhitungan statistik itu bisa tidak bulat ya. Jadi V-nya ini bisa tidak bulat nanti ketika kita melakukan perhitungan statistik ya. Oke, untuk memudahkan karena ditabel kan tidak mungkin kita bikin V yang begitu banyak yang memfasiliti segala macam angka yang ada desimal-desimalnya ya. Makanya di sini di tabel itu ditabelkan yang bulat positif aja. Tetapi bisa Anda hitung sebenarnya pakai aplikasi itu V-nya bisa diinputkan yang ada desimalnya atau bilangan real ya yang tidak terbatas hanya di bilangan bulat positif. Jadi artinya V itu sebenarnya tidak terbatas pada bilangan bulat positif ya. Jadi bisa berupa bilangan real positif. Hanya saja ini dituliskan bilangan bulat positif ya karena ini terkait dengan kita larinya ke tabel ya. Distribusi chi-square memegang peran penting dalam statistika inferensi. Ya, ini yang saya sebutkan di depan tadi bahwa di dalam statistika nanti kita akan sering berkaitan dengan segala macam uji ya. Ada banyak uji atau inferensi terkait dengan di-compare dengan distribusi chi-square nanti ya. Rataan dan variansi variabel random X yang berdistribusi chi-square adalah V dan 2V masing-masing ya. V untuk mu dan variansinya adalah 2V. Oke, itu sementara untuk statistika 1 dihafal aja dulu atau dipahami kata-kata pentingnya aja dulu ya. Chi-square parameternya adalah V, degree of freedom. Dia bisa bulat, bisa juga real. Kalau bulat bisa dicari di tabel, kalau real harus dicari pakai aplikasi ya. Rataan dan variansinya adalah V dan 2V masing-masing. Oke, untuk soal contohnya ini. Variabel random X berdistribusi chi-square dengan derajat bebas 4. Oke, parameternya diketahui degree of freedom-nya 4. Hitung probabilitas X dari 1,064 sampai dengan 2,195. Oke ya. Oke, ada yang belum saya kenalkan tadi. Ini ya fx fungsinya ini x-nya lebih besar dari 0 ya. Jadi kalau normal kemarin bisa negatif ya. Tetapi kalau untuk chi-square itu namanya square kuadrat, tidak mungkin dia negatif ya. Jadi x-nya adalah lebih besar 0 ya. Oke, 0 untuk yang lain itu maksudnya ya kalau x-nya di angka negatif maka probability-nya adalah 0 ya. Jadi tidak mungkin negatif x-nya ya. Oke, kalau secara secara grafik, oke saya tuliskan aja di sini grafiknya ya. Sambil kita masukkan angka-angka di sini. Oke, untuk grafiknya kira-kira gambarnya seperti ini. Oke, ini X-nya ya.
X-nya, dan ke atas ini adalah fx-nya. Fx-nya fungsinya yang ada fungsi gamma tadi itu panjang ribet, mungkin tidak perlu harus dihafal ya. Agak sulit menghafalnya. Di sini posisi 0. Oke, gambarannya seperti apa? Gambarnya kira-kira begini ya, ini kira-kira ya. Jadi ini agak kurang skew gini ya. Nah, beginilah ya. Kira-kira begini ya. Jadi agak skew ke kanan ya. Di tail atau ekornya ada di kanan begini. Jadi agak mengumpul di sebelah kiri. Modusnya dari kiri, kemudian ini tidak simetris, jadi tailnya ada di kanan. Kemudian yang diminta ini ketika degree of freedom-nya 4, ada diminta untuk menghitung dari 1,064. Ya, ini kan nanti tergantung degree of freedom-nya. Nanti agak apa ke kiri, apa ini geser ke kanan ya. Anggap aja misalkan ya, saya tidak tahu persis gambarnya apakah sesuai dengan degree of freedom 4. Misalkan ini 1,064. Di sini, kemudian ini misalkan 2,1. Oke, misalkan ini 2,195. Oke, ini ya. 95. Oke, yang diminta adalah Anda menghitung luasan di antara ini 1, sampai dengan 2, ini ya. Oke, ini yang diminta ya. Oke, secara konsep Anda harus menghitung CDF luasan dari bawah sampai dengan yang atas dikurangi dengan CDF luasan dari bawah sampai dengan yang kiri ya. Sehingga yang tersisa adalah yang diarsir ini atau yang ditanyakan ini ya. Oke, jadi yang ditanyakan ini kalau digambarkan secara visual grafiknya kira-kira seperti ini. Ini fx dengan degree of freedom-nya adalah 4. Oke, kita coba lihat kira-kira tabelnya ada enggak ya. Tabel sudah saya share ya. Oke, ini tadi tabel chi-square. Oke, ini kita coba lihat. Nah, kalau di tabel chi-square itu yang ada adalah ini ya. Ini agak beda dengan yang distribusi normal ya atau tabel Z ya. Kalau tabel Z itu yang ada di dalam body tabel itu adalah probabilitas. Sementara yang ada di baris kolom pertama sama baris pertama ini adalah nilai Z-nya ya. Nah, kalau ini kebalikannya ya. Kalau ini kebalikannya. Jadi yang untuk tabel chi-square itu yang ada di dalam body ini adalah nilai variabel chi-square-nya. Sementara di sini adalah luasannya ya. Di sini adalah luasannya ya. Luasannya juga yang ditampilkan adalah spesifik value tertentu ya. Jadi tidak terlalu mengakomodir banyak angka, jadi hanya di angka 1%, 2,5%, 5%, 7,5%, 10%, 20, 30 dan maksimum sampai 50 ya. Jadi angka-angka alfa 1%, 2,5% itu apa? Itu adalah di sini. Saya tunjukkan di sini alfa ya. Oke, ini alfa nilainya bervariasi seperti ini. Alfa itu ditunjukkan dengan luasan yang merah ini ya. Jadi luasan sebelah kanan ya. Jadi kalau luasannya di sini 1%, berarti ini kan agak sebelah kanan ya. Luasan 2,5% berarti angkanya agak mengecil ke kiri. 5% ke bawah lagi gitu ya. Sampai dengan 50% ya angka atau nilainya kan ini semakin ke sini, semakin lebih kecil lah ya. Jadi chi-square ini, chi-square dengan simbol chi-square alpha, df
Itu nilainya adalah yang ada di dalam body tabel ini ya. Jadi chi-square kalau alfanya 5%, kemudian BF-nya 4, berarti nanti Anda nyarinya alfanya 5%, BF-nya 4, berarti angkanya adalah 9,488 ya. Luasannya itu. Luasannya ada di sini. Nah, kalau dikaitkan dengan soal tadi, nah, soal tadi itu Anda diminta untuk menghitung probability-nya ketika nilainya ini diketahui ya. Nilainya diketahui. Nah, ini tidak terfasilitasi di dalam tabel ya. Tidak terfasilitasi di dalam tabel ya. Oke, jadi caranya Anda nyarinya bisa pakai aplikasi ya. Jadi tidak difasilitasi nih. Di probabilitas X dari 1,064 sampai dengan 2,195. Jadi tadi kan sudah saya tuliskan 1, sekian tadi sampai dengan 2, sekian ada posisi di bawah sini. Yang dicari adalah probabilitasnya ini ya. Oke. 1,06 di degree of freedom 4 ini tidak ada yang 1,06 itu ya. Jadi ini kan angkanya di degree of freedom 4 angkanya adalah 1,064 sama 2,195. Ya, di degree of freedom 4 ini di baris 4 ini DF4 ini tidak ada yang sesuai dengan angka-angka yang ditunjuk di dalam soal tadi ya. 1,064 2,195. Ya, tidak terfasilitasi di sini. Maka ya harus dicari pakai aplikasi ya. Aplikasinya bisa pakai aplikasi kalau statistik pakai Minitab. Aplikasi yang secara umum mungkin bisa pakai Excel ya. Oke, saya ingin konfirmasi, Minitab sudah diajarin belum? Maksudnya? Belum, Pak. Belum, oke. Praktikumnya belum ya berarti ya? Belum, Pak. Loh, bukannya statistika 1 ada praktikum ya? Tidak ada. Itu di belum ada, Pak. 2, Pak. Oh, belum ada ya? Semester 2. Oh, iya, oke, baik. Kalau Minitab belum diajarkan, berarti kita coba pakai Excel ya. Kita coba pakai Excel. Kalau pakai tabel lain, Pakai bagaimana, Pak? tabel lain ada enggak, Pak? Ada tabel yang memfasilitasi ini angka-angkanya lebih variatif. Kalau saya sih Mungkin di menampilkan Google banyak, pakai. Pak. Oh, boleh. Kalau misalkan Anda menemukan tabel yang di sininya angka-angka di sini memfasilitasi banyak kemungkinan ini luasan atau probability bisa dipakai ya. Bisa dipakai. Nanti dicari aja angka-angka di bawah sini yang ini degree of freedom-nya 4 ya. Cuman nanti ini harus diperhatikan terkait dengan ini ya. Kita harus pahami dulu ini. Kita harus pahami apa makna chi-square alpha DF ya. Di makna chi-square alfanya misalkan ini 5%, BF-nya 4, itu artinya 5%-nya itu adalah ini ya. Jadi 5%-nya itu adalah luasan sebelah kanan ya. Oke, jadi ini agak berkebalikan beda dengan yang Z kemarin ya. Jadi kalau Z kemarin angka-angka yang di sini itu adalah yang di dalam body itu adalah luasan sebelah kiri gitu ya. Luasan sebelah kiri sehingga kalau misalkan kita mau mencari Z lebih besar dari sesuatu maka harus kita balik 1 dikurangi Z kurang dari sesuatu ya. Oke, nah kalau di sini ini adalah luasan sebelah kanan ya. Sehingga kalau misalkan degree of freedom 4 kemudian angkanya dari 5,989 sampai 8,496 misalkan ya. Dari 5,989 sampai 8,496. Berapa luasannya ya? Tinggal Anda kurangin saja. 20% dikurangi dengan 7,5%.
ya. Jadi 12,5% ya. Jadi luasan di antara 5,989 sampai dengan 8,496 adalah Anda kurangin ini 20% dikurangi dengan 7,5%. Itu pada degree of freedom 4 ya. Oke, contoh lagi pada degree of freedom 4, kalau misalkan angka, kebetulan di sini kan tidak ada ya, angka-angka ini tidak ada di dalam tabel ya. Jadi 1,064 sama Memang 2,195. itu Pak, memang angkanya besar sih Pak. Kan ini kan maksimalnya yang di tabelnya ini 50% G Pak. Iya, Nah itu saya nemu itu tapi 70% ada memang Pak. Jadi 70%. mungkin lebih besar lagi gitu. Karena Oke, yang X lebih dari 1,064 itu 0,9 Pak. Jadi 90%. Kemudian mm-mm. yang X lebih dari 2,195 itu 70%, Ini 0,7 gitu. bersesuaian dengan 70% ya. G itu yang itu Oke, 70%, yang yang ini 90%. 1,064 90%. Iya, Oke, jadi hasilnya jadi kalau dikurangi 0,2 gitu, Pak. 0,2, 20%. Oke, berarti ini basisnya dari tabel yang cukup lengkap ya. Kalau tabel saya sampai di 50%, mungkin ada tabel yang sampai di 90% ya. Oke, Pak, ada tabel yang hampir 50% terus 1 lah, hampir hmm, 100. 50%, mungkin 60%, 70% ya. Saya enggak ada ini tabel saya sampai dengan 50% ya. Oke. Anda bisa coba cari ya, searching-searching, cari di internet yang lihat variasi alfanya lebih banyak ya. Yang variasi alfanya lebih banyak mungkin dari buku boleh direfer. Yang variasi ininya lebih banyak. Ini kan cuma 1 sampai 50%. Jadi sehingga ini tidak terfasilitasi ya angka-angka ini. Jadi ini membutuhkan tabel yang variasi alfanya ini lebih banyak. Oke, itu tadi saya kasih contoh. Misalkan kalau pada derajat bebas 4 dari angka 5,989 sampai dengan 8,496, maka caranya tinggal Anda kurangkan aja persentase yang bersesuaian di sini dikurangi dengan yang di sini ya. Kalau seperti yang Mbak tadi sampaikan itu ada tabel yang ternyata ini bersesuaian dengan jadi 1,064 itu bersesuaian dengan angka alfa 90%, yang ini 2,195 bersesuaian dengan angka alfa 70%, sehingga luasan X dari 1,064 sampai 2,195 itu berarti 90% dikurangi 70%, jadi tinggal 20%. Oke itu ya. Oke, ini berdasarkan tabel yang mungkin sudah komplit atau lengkap, variasi alfanya relatif lebih banyak ya. Oke, mungkin ini kenapa kok cuma sampai 50? Mungkin apakah tidak ya tidak cukupnya ruang atau gimana ya? Oke, itu aja. Nanti cari tabel yang relatif lebih lengkap versi alfanya ya, supaya nanti bisa memfasilitasi kalau misalkan ada pertanyaan angka-angkanya yang di luar tabel saya tadi. Oke, termasuk tabel soal nomor 7. Coba ini degree of freedom-nya sama juga 4 ya. Di suatu kota pemakaian air per hari berdistribusi H-square dengan derajat bebas 4. Oke, ini parameternya adalah degree of freedom 4. Jika kemampuan menyediakan air adalah 9,488 juta per liter per hari, hitung probabilitas pada suatu hari tertentu persediaan air tidak mencukupi. Oke, persediaan maksimum itu 9,488, berarti tidak mencukupi ketika pemakaian airnya itu lebih dari ini ya. Jadi yang diminta adalah menghitung probabilitas X lebih dari 9,488 ya, kita ambil angka ininya ya. Angka
Jadi satuannya adalah juta liter per hari. Jadi angka numeriknya adalah 9,488, degree of freedom-nya 4. Jadi yang diminta probabilitas persediaan air tidak mencukupi berarti ketika pemakaiannya lebih dari 9,488. Oke, jadi tinggal Anda cari aja di tabel yang mungkin versinya sudah lengkap alfanya. Angka 9,488 dengan degree of freedom atau di baris 4 itu 9,488. Nah, ini ada di sini. Ya, jadi 5% ya. Jadi 9,488 dengan degree of freedom 4 berarti luasan sebelah kanan kan ya. Lebih besar 9,488 berarti kan sama persis dengan ini ya. Yang dicari adalah yang merah ini, alfanya yaitu 5%. Jadi yang nomor soal 7 itu jawabannya adalah 5% ya. Jadi yang diminta adalah probabilitas X lebih dari 9,488 dengan degree of freedom 4. Ya, berarti Anda cari di degree of freedom 4, angka 9,488 bersesuaian dengan alfa 5%. Jadi ini sudah klop sesuai dengan apa yang ditanyakan, yaitu luasan sebelah kanan ya. Oke, jadi 5%. Oke, Chi-square-nya sudah. Oke, itu aja untuk Chi-square. Nanti ke soalnya ada banyak kayaknya sih. Soal-soal, ya ini ada banyak, nanti bisa berlatih di sini ya. Chi-square-nya bisa berlatih di sini, dan saya kira untuk soal-soal yang di set di sini juga sudah disesuaikan dengan tabel. Jadi angka-angka yang ada di sini juga sudah disesuaikan atau dicari ada tidaknya di tabel. Pastinya ada di tabel ya. Jadi maksudnya bukan angka yang sembarangan, angka yang ngawur gitu ya. Tapi sudah ada, dipastikan ada di tabel karena memanfaatkan tabel ya. Oke, jadi hanya saja tabel yang saya rilis, yang punya saya ini masih belum lengkap ya, terkait dengan variasi alfanya masih kurang banyak. Oke. Sekarang lanjut ke distribusi T. Distribusi T. Oke, introduction-nya. Jarang sekali orang beruntung mengetahui varian populasi melalui varian sampel random yang diambil. Oke, ini artinya bahwa hampir semua populasi itu parameternya tidak diketahui gitu ya. Jadi hampir semua populasi itu parameternya tidak diketahui, termasuk parameter min maupun parameter variansnya gitu ya. Parameter min dan variansnya. Loh, kenapa kok arahnya ke situ? Ya nanti arahnya, kenapa kita pakai distribusi T? Karena parameter populasi tidak diketahui. Nanti kalau parameter populasinya diketahui, nanti kita bisa arahkan ke distribusi normal gitu ya. Jadi karena variansnya tidak diketahui dan nanti ukuran sampelnya kecil, maka kita pakai distribusi T. Kalau varians populasinya tidak diketahui, tapi ukuran sampelnya besar, dalam hal ini N-nya lebih dari sama dengan 30, maka sigma kuadrat ini masih bisa didekati pakai S kuadrat. Dan kita bisa pakai distribusi normal, pendekatan normal gitu ya. Oke. Jadi kalau variansnya diketahui, maka kita bisa pakai normal. Kalau variansnya tidak diketahui, karena umumnya memang parameter populasi termasuk di sini varians itu jarang yang diketahui, maka kita bisa lihat kalau ukuran sampelnya masih relatif besar, lebih dari sama dengan 30, maka masih kita bisa mendekatinya pakai distribusi normal, hanya saja sigma kuadratnya diganti dengan S kuadrat. Tetapi kalau N-nya kecil, jadi variansnya tidak diketahui dan ukuran sampelnya kecil, maka ini nggak bisa lagi pakai pendekatan distribusi normal karena menyimpangnya cukup jauh gitu ya. Jadi S kuadratnya itu berubah cukup besar dari sampel ke sampel, sehingga variabel random ini X bar minus mu dibagi sigma per akar N, ini adalah ini ya. Ini sebenarnya nanti larinya ke distribusi sampling di belakang ya. Itu nanti distribusi sampling ada konsep ini ya.
distribusi sampling rata-rata itu nanti ada ini. Jadi langsung dicomot aja ini di sini. Ini adalah rata-rata dikurangi dengan mu dibagi dengan kalau biasa kan X min mu dibagi sigma ya, X min mu dibagi sigma, tapi ini X-nya dikasih bar, kasih rata-rata. Maka yang membagi itu nanti jadinya sigma per akar n. Nah, ini pembahasannya ada di distribusi sampling ya. Nah, ini simpangannya cukup jauh dari distribusi normal baku ketika n-nya itu kecil ya. Kalau n-nya besar, maka kita bisa diganti pakai distribusi normal. Artinya penggunaan T itu kapan? Ketika ini ya, di sini. Di varian tidak diketahui dan ukuran sampelnya kecil gitu ya, arahnya ke sana. Sehingga hampiran yang lebih baik untuk ukuran sampel kecil adalah distribusi T. Nah, endingnya ke sini ya. Oke, jadi kapan dipakai? Ketika ukuran sampelnya kecil dan parameter populasi dalam hal ini variansinya adalah tidak diketahui arahnya ke sana. Oke, nanti akan nyambung ke distribusi sampling di bagian belakang, masih 2 sesi terakhir ya. Misalkan variabel random Z berdistribusi normal baku dan variabel random X berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V. Nah, oke, jadi ini adalah kronologi terbentuknya distribusi T ya, dengan FT rumusnya seperti ini. Terbentuknya dari mana? Terbentuknya adalah dari ini. Jadi variabel random ini kalau ditulis dengan T besar itu adalah variabel random yang memiliki rumus ini. Kalau dituliskan dengan T kecil ini adalah value-nya, nilai dari variabel random T yang diperoleh nilainya adalah based on rumus ini ya. Oke, jadi kenapa ada T besar, ada T kecil ya? T kecil itu sudah masuk ke operational function ya. Jadi ini terkait dengan value sudah bisa dioperasionalkan. Tapi kalau T besar adalah variabel yang masih dalam konteks rumus. Secara rumus T distribusi variabel random berdistribusi chi-square itu diperoleh dari Z yaitu normal baku dibagi dengan akar dari X yang berdistribusi chi-square per V degree of freedom ya. Oke, jadi distribusi T itu diperoleh dari based on 2 distribusi ya, normal baku dan chi-square gitu ya. Oke, jadi T itu ya juga enggak lepas dari distribusi normal gitu ya. Jadi makanya saya sebut di awal tadi ini adalah distribusi bentukan gitu ya. Based on distribusi normal. Jadi normal baku dibagi dengan chi-square ya. Adapun chi-square yang tadi itu sebenarnya adalah normal baku standar dikuadratkan ya. Normal kuadrat chi-square yang tadi adalah X kuadratnya. Oke, ini distribusi bentukan dari 2 buah variabel random Z dan X ya. Rumusnya panjang seperti ini, ada function gamma di sini ya. Oke, kemudian T, kembali lagi nilainya, domainnya adalah dari minus tak hingga sampai tak hingga. Jadi bisa memungkinkan nilainya adalah negatif ya. Jadi kalau chi-square tadi adalah nilainya selalu positif, kalau normal itu bisa minus tak hingga sampai tak hingga, distribusi T itu minus tak hingga sampai tak hingga juga. Jadi distribusi T itu hampir sama seperti normal baku ya. Distribusi T itu hampir sama seperti normal baku, hampir. Jadi kalau T untuk ukuran sampel N-nya sangat besar, nanti akan sama dengan normal baku ya. Jadi T ini dipakai ketika ukuran sampelnya kecil, kalau ukuran sampelnya besar, T ini akan sama atau menjadi normal. Oke, ini dikenal dengan distribusi T dengan degree of freedom V. Ya. Jadi untuk distribusi T, parameternya apa? Parameternya sama dengan chi-square ya. Parameternya adalah degree of freedom atau derajat bebas yaitu V ya. Contoh ini, variabel random T berdistribusi T kecil. Oke, ini sebut variabel random dituliskan dengan huruf besar. Distribusi dituliskan dengan T kecil ya. Atau biasa disebut dengan T student. Dengan derajat bebas 14, hitung nilai T sedemikian hingga luas daerah di sebelah kirinya sebesar 0,025. T derajat bebasnya 14,
diminta untuk mencari nilai T sedemikian hingga luasan daerah di sebelah kirinya adalah 0,025. Oke, kalau saya gambarkan, oke ini saya pakai ini aja lah. Oke, ini muncul. Oke, T itu hampir sama seperti distribusi normal. Anggap aja ini normal standar ya, maksud saya. Ini ada di senternya ada di 0, pusatnya. Oke, seperti ini. Di sebelah kiri, luasan di sebelah kiri adalah 0,025 atau 2,5% ya. Oke. Oke, ini 0,025. Yang ditanyakan adalah berapa nilai T di sini ya. Ini dengan degree of freedom 14 ya, degree of freedom-nya yang perlu dicatat adalah 14. Oke, pertanyaannya adalah ini ya, berapa nilai T di sini sedemikian hingga luasan di sebelah kiri ini sebesar 0,025. Oke, ini ada jawabannya. Oke. Jika luas daerah di sebelah kiri T adalah 0,025, maka luasan daerah di sebelah kanannya sebesar 0,975. Ya, ini tinggal balik aja deh, 1 dikurangi 0,025 karena luasan total adalah 1 ya. Sehingga diperoleh, nah ini konsep yang harus kita pahami. T alfa, ini maknanya apa? Di sini dituliskan T 0,975. Jadi kita perlu memahami makna di depan ada enggak T alfa. Oke, belum ada ya. Oke, saya tuliskan. Kita perlu memahami T alfa. T alfa, derajat bebas V. Itu kalau digambarkan adalah gini ya. Ini di senternya adalah 0. Oke. Nah, ini luasannya sebesar alfa ya. Jadi alfa di sini itu adalah merujuk ke luasan sebelah kanan ya. Luasan sebelah kanan. Jadi kalau Anda perhatikan, kenapa kok di sini dituliskan T 0,975, bukan T 0,025, padahal yang diketahui tadi kan 0,025 ya. Jadi ini adalah luasan sebelah kanan ya. Jadi gambarnya tadi kan begini. Ya, tadi kan di sini 0,025. Oke, nah di sini T-nya berapa? Ini T. Secara simbol dituliskan T 0,975. Angka 0,975 itu merujuk ke mana? Merujuk ke luasan yang sebelah kanan ya, 0,975. Oke, jadi angka probability atau luasan yang dituliskan sebagai indeks dari T itu adalah merujuk ke luasan yang sebelah kanannya titik ini ya. Sebelah kanannya ini. Oke, jadi kalau dituliskan T 0,975 berarti luasannya sebelah kanan 0,975 atau yang kiri sebesar 0,025. Itu sama dengan nilainya ini karena ini simetris di 0 ya, simetris ini, simetris di 0. Jadi kalau di sini nolnya di sini, nah di sini kan 0,025 luasan sini. Ini kalau dicari simetrisnya kira-kira di sini lah misalkan ya. Ini berarti 0,025 ya. Oke. T di sini simbolnya apa? T yang luasan sebelah kanannya sebesar 0,025. Simbolnya T di sini ya. Oke, angkanya pasti positif karena sebelah kanannya 0. Sementara ini angkanya pasti negatif karena sebelah kirinya 0. Secara ekivalensi, karena ini pencerminan, luasan kanan 0,025, luasan ini juga 0,025, pasti titik yang di sini juga akan
secara besaran sama, hanya saja berbeda tanda. Tandanya atau sign-nya berbeda. Kalau di sini positif, di sini negatif. Sehingga ini bisa dituliskan sama dengan minusnya yang ini. Ya. 0,025. Jadi Anda cari T-nya di sini berapa, Anda kasih minus, itu adalah sama dengan ini. Ya. Ya, sehingga mencari T 0,975 tadi, yang sebelah kiri tadi, ya sama aja dengan minus T 0,025 gitu ya. Oke, ya kalau ini bisa dicari di tabel ya, tabel T nanti ya. Oke, tabel T, kita ke tabel aja langsung. T 0,025 nanti di sini ada 0,025, kemudian ada V, di sini degree of freedom, cari aja V-nya tadi berapa. Ini harus ada V-nya di sini, 14 ya. Oke, Anda cari di ini nanti ada 1, 2, 3 dan seterusnya sampai di sini ada 14. Oke, Anda cari. Nah, ketemu di sini nanti ya. Oke, angka 2,145 ya. Positif ya. Positif. Karena di sini 0,025 itu luasan di sini, sebelah kanan di sini ya. Di sebelah kanannya 0 pasti nilainya adalah positif ya. Oke, jadi ini di jawaban ini adalah proses ya, proses untuk mendapatkan angka T yang sebelah kiri ini. Di berapa angka atau nilai T di sini yang luasan sebelah kirinya 0,025, ya sebenarnya sama aja dengan Anda mencari berapa nilai T yang luasan sebelah kanannya 0,025, Anda kasih minus gitu aja kan. Ya. Di T yang sebelah, karena mengapa demikian? Karena ini sifatnya distribusi T adalah simetris ya, simetris di 0, pencerminan ya. Oke, jadi sama aja mencari titik di sini sama dengan mencari titik di sini, hanya aja dikasih minus karena pencerminannya. Oke, nah yang di dalam tabel itu sepertinya ini, jadi angkanya adalah angka alfanya itu kayaknya terbatas sampai dengan, artinya enggak, ada enggak yang sampai di atas 50% gitu? Coba sih. Oke, tabel T. Nah, seperti ini kalau di tabel saya sih sampai cuman ini aja. Nah, alfanya 0,005, artinya 0,5%, 1%, 2,5%, 5%, 1%. Loh ini 10 ini kayaknya. Bukan 0,01, sorry ya. Kayaknya ini 10 ini. 0,10, 0,25 ya. Kalau sama kan mestinya sama dengan ini. Oke, kalau melihat apa namanya, urutannya kayaknya ini 0,5%, 1%, 2,5%, 5%, 10%, 25% ya. Oke, jadi itu yang biasanya umumnya ada di tabel ya. Jadi berapa titik T di sini yang luasan sebelah kanannya sebesar 0,5%, 1%, 2,5%, 5, 10 sama 25%. Kalau yang 50%, 60%, 70% kayaknya enggak ada. Jadi tinggal dicerminkan saja lah ya. Kalau luasan sebelah kirinya 1%, berarti Anda cari yang luasan sebelah kanannya 1%, tinggal dikasih negatif ya karena pencerminannya. Oke, itu yang saya maksud tadi. Oke. 2,145 derajat bebasnya 14 tadi ya. Oke, derajat bebasnya 14, 0,025. Oke, 0,025 derajat bebasnya 14. Oke, ini ada di sini ya, 2,145 ini. Ya. Jadi titik T di sini
yang ada di poin bawah ini, yang luasan sebelah kanannya sebesar 0,025 ya, karena alfanya yang sesuai dengan soal kan 0,025. Kemudian degree of freedom-nya 14 tadi itu bersesuaian dengan nilai T 2,145. Sehingga kalau yang dicari adalah yang sebelah kirinya sebesar 0,025, ya tinggal Anda cerminkan saja. Yang dicari ada di sini sebenarnya ya. Oke, jadi ini memanfaatkan titik-titik yang ada di sebelah kanan. Kalau yang dicari di kiri berarti tinggal dikasih operator diminuskan. Untuk contoh 3, hitung probabilitas. Ya, ini contoh 2 dengan contoh 3 agak beda ya. Contoh 2 itu probabilitas diketahui, diminta untuk nyari T. Yang ini T diketahui, diminta untuk nyari probabilitas ya. Jadi contoh 3 diminta untuk mencari probabilitas. Nah, kalau seperti ini sebenarnya relatif simpel, tidak perlu tabel ya. Kalau seperti ini kan tidak perlu tabel sebenarnya. Sudah ada di dalam ini ya. Hitung probabilitas T ya, kita manfaatkan indeks yang ada di dalam ini aja ya. Oke. T 0,05 itu berarti 0,05 itu berarti di sini ini ya, T 0,0, sorry, kurang besar sedikit, 0,5. Ini koma. Artinya luasan sebelah kanannya ini sebesar 0,05. Oke, kalau minus T 0,025 itu berarti kan minus dari T yang luasan sebelah kanannya 0,025, berarti minus itu ada di sebelah kiri, itu artinya ya luasan sebelah kirinya sebesar 0,025 ya. Itu titik T ini adalah minus T 0,025. Oke, ini 25. Oke, Anda diminta untuk menghitung luasan dari sini sampai dengan sini. Ya, tinggal 1 dikurangi dengan luasan kiri, dikurangi lagi dengan luasan sebelah kanan kan gitu ya. Oke, ini 1 dikurangi dengan luasan yang ini 0,05, dikurangi lagi dengan luasan yang sebelah kiri, yaitu ini 0,025. Jadi yang ditanyakan adalah yang ini ya. Nah, berapa luasan dari sini? Ya, 1 dikurangi dengan 0,05, dikurangi lagi 0,025. Dapatnya 0,925. Oke, jadi tidak perlu tabel, kita manfaatkan indeks-indeks yang ada di sini ya. Oke, untuk contoh 3 seperti itu. Contoh 4, tentukan nilai K yang memenuhi probabilitas T antara K sampai dengan min 1,761 sebesar 0,045 untuk sampel berukuran 15. Oke, sudah ada jawaban. Dari tabel distribusi T terlihat bahwa ini kalau digambarkan ya, gambarnya berarti yang sebelah kiri ya ini. Kalau saya gambarkan kan 0 ada di sini. Sementara ini kan T dari K sampai min 1,761. Oke, min 1 ada di sini. 761. Oke, min 7 ada di sini. Oke, anggap aja lah K-nya di sini ya. Oke, kalau saya gambarkan misalkan gini. Biar ada ilustrasi gambaran. Nah, oke, yang diminta nyari adalah ini. Nilai K-nya berapa? Ya, ketika di sini luasannya ini ya. Jadi probabilitas T dari K sampai min 1,761 itu adalah yang diarsir ini adalah 0,045 ya. Luasan yang diarsir dari K sampai dengan ini. Min 1,761 ya. Untuk degree of freedom 15, jangan lupa degree of freedom-nya.
Maka Anda yang perlu cari adalah berapa luasan sebelah kirinya ini. Karena yang diketahui adalah min 1,761 ya. Berarti Anda bisa nyari luasan ini sampai ke bawah ya. Nanti Anda nyari K-nya adalah dengan cara mencari titik yang luasannya sebesar luasannya ini dikurangi dengan ini ya. Di luasan K ke bawah kan nanti sama dengan luasannya ini dikurangi dengan yang ini ya. Atau kita ikutin ini. Oke, untuk min 1,761 itu diperolehnya dari mana luasan ini ke bawahnya? Itu ya kalau pencerminannya kan 1,761-nya di sini ya. Oke, angka 1761 dengan degree of freedom 14 apa 15 tadi? Mestinya 15 kan ya. Contoh 4 kok di sini 14, di sini 15, tidak sinkron. Oke, kita cek. 0,05 degree of freedom berapa yang sesuai angkanya 1,761, 0,0571, 0,05, 1,761, 14 ya, bukan 15. Kalau 15 itu 753 ya. 1,761 itu bersesuaian dengan degree of freedom 14 ya. Oke. 0,05 oke ini ya. Oke, berarti yang benar adalah ini. Berarti soalnya yang ini harusnya ganti 14 ya. Ini salah. Oke, kita sungguh ini. Jadi nilai min T 0,05 sama dengan minus 1,761. Karena nilai K berada di sebelah kiri nilai min T 0,05. Oke. Di min 1,761 itu adalah sebenarnya sama dengan minus T 0,05. Artinya apa? Artinya 0,05 itu kan luasan ini ya. Luasan sebelah kanan ini. Atau sama dengan luasan dari sini ke bawah ini. Jadi 0,05 ini. Oke, jadi luasan dari titik min 1,761 ke bawah itu kan sama aja dengan luasan dari sini ke kanan. Karena ini angkanya sama, hanya saja ini simetris, ini positif, ini negatif ya. Nah, kalau ini tadi kan diperoleh dari tabel ketemunya ini 0,05 tadi ya. 0,05. Tadi ditampilkan kita bisa lihat tadi ya. Jadi angka 1,761 itu kan terletak di 0,05 degree of freedom-nya 14. Jadi sesuai dengan kasus di soal degree of freedom 14, kemudian ini angkanya 1,761, kita cari 14-nya 1,761 bersesuaian dengan alfanya adalah ini 0,05. Jadi kita bisa tahu luasan di sini adalah 0,05 atau luasan dari sini ke bawah itu sebesar 0,05 ya. Oke, karena K berada di sebelah kiri, maka dipilih K sama dengan minus T alfa sehingga diperoleh. Nah, sekarang kita akan cari berapa ini nilai luasan di sini. Jadi kalau luasan dari sini ke bawah itu 0,05, luasan di sini 0,045 ya. 0,045 berarti di sini berapa luasannya di sini berapa? 0,05 dikurangi 0,045. Berapa? 0, gini ya. 0,005 ya. Oke, jadi nilai K di sini bersesuaian dengan luasan di sini 0,005. Nah, nanti cari di dalam tabel itu ya. K di sini kan negatif. Kalau dicerminkan sebenarnya kan juga
Kalau di dalam tabel kan nilainya nggak ada yang negatif kan. Yang di dalam tabel kan alfanya yang dihitung dari sebelah kanan. Jadi ini 0, dicerminkan di sini berarti 0,005. Di sini akan bersesuaian dengan K berapa? K-nya adalah 2,977 jadinya nanti. Di sini nanti 2,977. Dapatnya dari mana? Coba dicek. 0,005 degree of freedom-nya adalah 14. 0,005 degree of freedom-nya 14. Ini 2,997 ini ya. Oke, ini adalah titik yang di ujung kanan, sebelah kanan ya. Karena yang jadi yang di ujung kanan, karena K-nya ada yang di K itu posisinya ada di ujung kiri, berarti tinggal dikasih minus saja. Jadi K-nya adalah minus 2,997 ya. Oke, jadi K-nya itu ngelihatnya dari ujung kanan, karena posisinya ada di kiri, maka secara pencerminan nilai K-nya adalah minus 2,977. Oke. Ya, jadi cara mencarinya seperti itu. Prosesnya Anda harus tahu probability-nya berapa untuk mencari nilai K di sini ya. Jadi probability-nya ternyata di sini adalah dengan mengurangkan 0,05 ini luasan ini dikurangi dengan luasan dari sini sampai sini 0,045, sehingga yang tersisa adalah dari K ke bawah itu sebesar 0,005 ya. Nah, K ke bawah sama aja dengan ujung kanan ini yang ke atas 0,005, di sini pasang 0,005, maka bersesuaian dicari di tabel itu ketemu angka 2,977. Sehingga K di sini ya negatif dari 2,977 ya. Oke. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah distribusi F. Distribusi T sudah sampai contoh 4 ya. Distribusi F nanti berlatih di soal latihan ya. Distribusi F ini juga distribusi bentukan, dibentuk dari mana? Ya basisnya berbasis dari distribusi normal ya. Misalkan U dan V dua variabel random saling bebas, masing-masing berdistribusi hash square. Jadi U-nya hash square, V-nya juga hash square. U-nya hash square itu dari mana? Hash square itu dari normal yang dikuadratkan, V-nya hash square juga dari normal yang dikuadratkan ya. Oke. Jadi sama-sama dari normal juga. Oke, berdistribusi hash square dengan derajat bebas V1 dan V2, maka distribusi variabel random F itu variabel random yang dirumuskan, rumusnya adalah U, variabel randomnya, dibagi dengan V1, derajat bebasnya U, kemudian V dibagi dengan V2, V2 adalah derajat bebasnya V. Ya. Kalau V1 itu adalah derajat bebasnya U, dan V2 adalah derajat bebasnya V. Jadi persesuaian ya. U dibagi derajat bebasnya, V dibagi derajat bebasnya. Cuman saja di sini disimbolkan dengan V1 dan V2 karena arahnya ke satu distribusi F supaya nanti muncul V1 dan V2, degree of freedom 1 dan degree of freedom 2 ya. Oke, PDF-nya dinyatakan dengan ini panjang dengan F, nilai F ini, F kecil adalah value atau nilai dari ini, kalau F besar itu rumusnya. Nilainya selalu positif ya, selalu positif. Tidak memungkinkan dia negatif. Kenapa? Karena F itu diperoleh dari hash square dibagi dengan hash square. Degree of freedom juga nilainya positif ya. Degree of freedom di sini juga nilainya positif. Ini hash square nilainya positif. Ini juga positif, tidak memungkinkan negatif. Jadi atasnya tidak negatif, bawahnya juga tidak negatif. Jadi F-nya juga tidak negatif ya. Positif atau lebih besar dari 0 ya. Oke, seperti ini. Kemudian gambarannya, gambaran distribusinya hampir sama seperti hash square tadi ya. Hampir sama seperti hash square, ada di 0 ke kanan, dan gambarannya juga tile
ekornya atau skew-nya, skew kanannya. Jadi ada ekor yang cukup panjang di kanan. Datanya mengumpul di sebelah kiri. Ini dikenal dengan distribusi F dengan degree of freedom V1 dan V2 derajat bebasnya ya. Oke, kalau di tabel kita pakai V1 dan V2-nya adalah integer positif atau bulat. Kalau kita praktek atau nanti aplikasi ke uji statistik, maka V1 dan V2 yang bisa memungkinkan yang real ya, bisa ada desimalnya. Dan itu dicari secara aplikasi ya. Jadi tidak melulu memanfaatkan atau menggunakan tabel, tapi bisa pakai aplikasi. Teorema 74 mengatakan bahwa F indeks alfa V1, V2. Oke. Sekali lagi saya ingatkan bahwa F dengan indeks ada alfa ataupun alfa berdua, ini adalah indeks yang menyatakan luasan sebelah kanan ya. Jadi luasan di bawah grafik di sebelah kanannya. Oke, jadi kalau ada apa aja, ada Z, ada T, ada H square, kemudian ada indeksnya alfa, itu adalah menyatakan luasan sebelah kanan. Ini menyatakan nilai variabel random F dengan derajat bebas V1 dan V2 ya. Oke, ini definisinya kurang lengkap. Ini dengan luasan sebelah kanannya sebesar alfa ya. Maka F1 min alfa ya, dengan derajat bebas V1 dan V2 itu dirumuskan sama dengan 1/4 dari F alfa. Ini derajat bebasnya dibalik. Kalau ini V1, V2 jadinya V2, V1 ya. Oke. Oke, itu teorinya. Nanti akan kepakai di ya di apa namanya? Salang kepercayaan rasio variansi ya, dipakai ini ya. Jadi F1 min alfa itu sama dengan 1/4 F alfa, hanya saja ini degree of freedom-nya dibalik ya. Oke, ini saya tuliskan F alfa V1, V2 itu maknanya apa atau artinya apa? Itu adalah nilai F yang luasan sebelah kanannya ya, jadi sebenarnya sama dengan ini ya. Nilai dari variabel random F yang luasan sebelah kanannya di bawah kurva itu sebesar alfa dengan derajat bebas V1 dan V2 itu ya. Jadi ini mengikuti definisi ini, cuman ditambahi aja supaya tidak lupa alfa, yaitu luasan di sebelah kanannya titik tersebut di bawah kurva sebesar alfa ya. Sebagai latihan tentukan nilai berikut F 0,05. Oke. Jadi F 0,05. Oke, ini degree of freedom-nya ini saya ambil samanya. Ini 0,05, di sini 0,95. Oke, ini berarti kalau digambarkan misalkan seperti ini ya. Oke, tadi gambarannya hampir sama seperti V square ya. Saya gambarkan seperti ini. Ini F. Kalau 0,05 berarti nanti nilainya di sini. Oke, ini F ya. 0,05 itu di sini kan 0,05. Luasannya sebesar 0,05 di bawah kurva sebelah kanannya. Oke, nilai F-nya berapa? Dengan degree of freedom-nya 6 sama 10. Kalau 0,95 berarti luasan sebelah kanannya 0,95. Berarti ya anggap aja ini. Yang ininya adalah 0,05 kan ya. Sebelah kirinya 0,5 berarti sebelah kanannya kan 0,95. Di sini F 0,95. Ini F 0,05. Oke, dari gambar ini nanti pastinya Anda bisa tahu bahwa F 0,05 nilainya pasti lebih besar daripada F 0,95 kan ya. Ini posisinya ada di kanannya. F 0,05, 6, 10. Nanti di tabel itu berarti Anda cari yang F 5%.
Oke, ini juga secara tabel kita hanya memfasilitasi 5% sama 1% ya. 5 sama 1, makanya dengan soalnya 5% sama 1%. Ini negasinya 95% sama 99%. Tapi kalau secara real diaplikasikan ke data nanti ya bisa sembarang ini ya. Bisa sembarang, tidak harus 5 sama 1 ya. Oke, tapi kalau di tabel hanya difasilitasi ini aja 5 sama 1. Oke, F 5% nanti yang atas adalah Anda cari di posisi 6, yang bawah Anda cari di posisi 10. Oke, F 5% yang ini. Oke, ini F untuk alfa 5%, Anda cari di angka 6 atas dan 10 di samping. Dapatnya adalah 3,22 ya. Oke, dapatnya ini berarti 3,22. Oke, kalau ini berarti F alfa 0,05, degree of freedom-nya Anda balik 10 sama 6 ya. Oke, jadinya Anda cari ini 5% 10 sama 6. Oke, 5% 10 sama 6. Oke, 4,06 ya, 4,06. Oke, ini Anda cari dapatnya berapa? Seperempat ya, sekitar 0,25 lah ya. Sekitar 0,25. Jadi posisinya 0,25 ada di sini, 3,22 ada di sebelah kanan sini ya. Oke, itu. Yang ini 1% 7,15. Oke, berarti Anda cari yang 1%. Ini 1% 7,15. 4,14 ya. Oke. Ini 4,14. Yang ini 1% 15,7. Berarti 1% 15,7. 15 yang di sininya 7 berarti 6,31 ya. Oke, 6,31. Ya, ini 631 dari mana? Dari F alfa 15,7 dibalik ya, sama seperti ini tadi. Kalau ini 610 jadi 10,6. Oke, seperti itu sudah habis. Ya, ini waktunya sudah habis 4.29, sebentar lagi mau di-ended. Jadi saya cepatkan, nanti coba lihat di aula ya. Nanti akan saya kasih soal latihan, entah 1, 2, atau 3 sebagai feedback ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.